pakar virus, dokter. Tadi yang saya katakan, benarkah virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam, itu sama sekali salah. Oke. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya. Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar, di rumah saja, terus minum vitamin, disehatkan, nanti kalau udah sembuh baru keluar. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan kekebalannya di rumah dan juga tidak membahayakan orang lain. Baik, soal penularan virus ini, itu apa saja yang bisa ditularkan dalam arti, apakah kita ketika kena virus di tangan lalu memegang mata, hidung atau rambut begitu, Dok? Sekali lagi, virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, makin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet itu basah. Nah, kalau misalnya katakanlah saya ada di dekat sini, kemudian saya bersin misalnya, saya bersin. Nah, droplet yang ada di situ, kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju lama. Nempel. Iya, lah terus pas pada saat kita buka baju, terus nanti kena hidung kita, ya akan masuk ke dalam. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan di situ tergantung kondisi lingkungan. Semakin terang, semakin kering, semakin panas, dia juga nggak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi dia hanya bisa bertahan di droplet. Kalau misalnya ada yang bilang, misalnya kan kalau misalnya dia ditaruh di meja yang dingin gitu, bertahan 9 hari. Ada hoax seperti itu. Itu hoax ya, Dok? Menurut saya hoax. Kenapa? Nah, kalau dia hanya bisa bertahan di dalam droplet. Di dalam droplet itu kalau misalnya dia kondisinya tidak sesuai dengan dia dan terjadi penguapan, kan jadi kering, dia nggak bisa bertahan lama. Jadi droplet ini sesuatu yang cair begitu ya, Dok ya? Cair, iya. Itu loh, tetesan lendir atau cairan yang ada di situ. Dan kalau misalnya kita bersin di satu lokasi atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu dalam waktu 3 menit sudah hancur. Jadi virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya nyebarnya cepat. Jadi sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bertempur, kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa? Kita cuma ketakutan aja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah. Kalau dari segi virusnya atau ya faktor dia bisa tumbuh begitu, apakah benda yang dia hinggapi begitu ya, Dok ya, itu mempengaruhi juga si virus ini bertahan hidup begitu, seperti di plastik berbeda dengan di kayu mungkin? Iya, semakin dingin dia bisa bertahan hidup semakin lama. Tapi permasalahannya di sini adalah bukan seberapa lama dia bisa ada di situ, seberapa ingin kita dia hidup. Seberapa kita ingin supaya virus itu tetap hidup. Kalau kita pengen virus itu cepat mati supaya nggak nular, ya kalau misalnya kita tahu mejanya kotor ya dibersihin aja, disemprot dibersihin. Ada yang bersihin misalnya ya cepat-cepat disemprot dibersihin. Semakin kita diamkan paparan virus yang ada di situ ya dia akan bertahan semakin lama. Tapi kalau misalnya kita bisa punya kesadaran sendiri untuk mulai dengan pola hidup bersih, setiap ada sebaran di situ ya kita semprot bersih, simpel kok itu, enggak terlalu sulit, cuma diusap aja seperti itu. Nah, maka kita akan sangat membantu untuk mengurangi sebaran virus. Baik, itu juga berlaku untuk batuk begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Dan
kalau tetap mata nggak mungkin ya dok ya Enggak, misalnya. enggak, sama sekali tidak mungkin. Apalagi hanya pikiran. Iya, hanya kalau tetap pikiran. mata ntar jatuhnya ke hati ya dok ya. Baik, Namanya halu baik, itu, halu. halu. Kalau bicara soal bagaimana dampak negatif dari virus ini, apa dampak yang paling buruk bisa dihasilkan dari virus ini dok? Jadi kita akan kembali lagi ke sifat virus. Virus ini pertama, cepat menyebar. Jadi dia akan sangat mudah beradaptasi, bisa menempel di saluran pernafasan manusia. Yang kedua, fatality rate-nya tidak besar. Ini kita bisa lihat dari hasil statistik dimanapun di seluruh dunia, bahwa masih selalu akan ada 97% orang yang recovery. Jadi kalau dari 100% populasi ada 3% yang masuk ke fatality rate, dan 97% itu dia bisa pulih dan juga bisa masih tetap sehat. Ini yang terjadi di pasien nomor 1, 2, 3. Ingat toh waktu di Depok itu? Jadi tanggal 29 Februari dinyatakan positif. Benar toh? Terus dirawat di rumah sakit selama 16 hari. Dan kemarin mereka semua pulang dalam kondisi sehat dan berubah jadi negatif. Berarti apa? Status positif terinfeksi ini bukan status yang tetap. Seperti misalnya, oh saya kena, sekarang saya positif. Sampai 1 tahun ke depan saya tetap positif. Tidak. Itu akan berubah seiring dengan peningkatan kekebalan tubuh. Jadi kalau hari pertama saya terinfeksi, saya akan positif. Hari ke-7 saya masih tetap positif. Tapi nanti di hari ke-10, pada saat antibodi saya mulai naik di 7 hari pasca infeksi, di hari ke-10 antibodinya banyak, kita akan berubah jadi negatif. Puncak produksi antibodi ada di hari ke-14, sehingga di hari ke-14 dia akan habis semua virusnya, dinetralkan oleh antibodi. Itu yang terjadi pada pasien nomor 1, 2, 3. Jadi supaya kita bisa menginduksi pikiran-pikiran positif dan optimistik yang ada di rakyat, kita harus belajar juga melihat, kok ada pasien nomor 1, 2, 3 sembuh, ini kan udah ada buktinya. Menariknya tadi juga sempat di program di tayangan kita, begitu pasien 03 ini ternyata tidak ada gejala yang terlalu parah begitu dok, hanya batuk sedikit saja, dan treatmentnya pun hanya diberikan vitamin dan juga obat batuk oleh dokter. Nah, kenapa virus ini bisa tidak semua orang terkena paru-paru dok? Nah, jadi kalau kita mau melihat keganasan virusnya, itu kita jangan melihat kita harus kembali ke struktur virusnya ya. Struktur virusnya lagi, sifat virusnya. Virus ini bentuknya tetap, dia akan menyerang ke semua manusia. Dia tidak berubah. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah di manusianya. Ada manusia yang sehat, yang memiliki saluran pernapasan yang sehat, sehingga pada saat terinfeksi, yang akan keluar adalah batuk, ya kan? Kemudian nanti bersin, pilek, kemudian dia demam sampai paling 5 hari. Dan kemudian di hari ke-7 dia akan mengalami recovery. Dan di hari ke-14 dia full sembuh, persis seperti pasien nomor 1, 2, 3. Tapi untuk orang-orang yang berada di dalam grup dengan resiko tinggi, misalnya yang udah berusia lanjut. Kalau orang usianya lanjut, kemudian dia nanti akan memiliki pengurangan dalam hal produksi antibodi karena usianya udah lanjut. Ini usia berapa tahun ke atas dok? 60 tahun? Di statistik itu dia ada di usia antara 70-80. Itu di statistik datanya. Terus yang kedua, manusia dengan komplikasi penyakit, diabetik misalnya, atau hipertensi, atau stroke, gitu kan. Dan yang ketiga adalah manusia yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, misalnya TBC, misalnya bronkopneumonia, bisa jadi juga asma. Maksudnya adalah saluran pernapasannya sudah mengalami kerusakan sebelum ditempeli virus, sehingga pada saat ketempelan COVID-19 akan lebih parah. Itu yang menyebabkan terjadinya ada angka fatality rate 3%. Nah, jika kita akan fokus ke 3% ini, berarti kita akan berbicara mengenai grup dengan resiko tinggi, sehingga yang seharusnya lebih diperhatikan adalah yang di grup dengan resiko tinggi ini untuk dapat prioritas ke rumah sakit. Kenapa? Supaya rumah sakitnya nggak penuh, dokternya nggak repot. Jadi nggak ada yang baru pertama kali kena sekarang, baru demam sebentar, terus waduh besok saya mati langsung ke dokter. Nggak seperti itu. Kita mendahulukan grup dengan resiko tinggi, sehingga tidak semuanya harus masuk rumah sakit. Nah, kita harus memberikan edukasi gimana caranya supaya kita bisa melawan virusnya yang ada di luar tubuh, meningkatkan antibodi yang ada di dalam tubuh secara mandiri, supaya
kita semua nanti bisa ngatasi virusnya. Pertanyaannya, ketika seorang yang pasien positif sudah sembuh begitu, Ya. akankah dia bisa positif kembali? Ya, Bisa. bisa. Jadi kita berbicara mengenai masalah sebaran virus. Oke. Jadi satu hal yang harus kita pahami dulu, ini imunologi basic adalah bahwa kalau saya pernah kena virus, misalnya saya pernah kena virus COVID-19, nah tubuh saya akan punya data tentang virus ini. Sehingga pada saat nanti saya kena lagi, saya akan kebal. Pertama kali kena, antibodi saya akan keluar dalam waktu 7 hari. Untuk yang infeksi pertama. Tapi nanti begitu infeksi kedua saya kena lagi, itu nggak usah nunggu 7 hari karena sudah ada datanya di sel memori. Saya akan mengeluarkan dalam waktu 24 jam, sehari langsung kebal. Ini prinsip dasar kenapa kita semua harus divaksin. Oke. Jadi kita kasih virusnya dulu, dikenalin, supaya nanti kalau ada lagi, antibodi kita bisa keluar lebih cepat dan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah pernah kena, kemudian saya sembuh dalam waktu 14 hari, saya keluar ke kerumunan, dan di kerumunan ini ada orang yang sakit, kemudian saya kena lagi. Apakah saya bisa kena? Jawabannya ya, pasti ya. Kalau diambil sampel, apakah itu akan jadi positif? Ya, benar jadi positif. Tapi apakah infeksi kedua itu akan membuat saya sakit? Tidak, karena saya sudah punya antibodi. Dan kalau yang pertama tadi, mungkin kita ingat hari pertama positif, nanti hari ke-7 masih positif, hari ke-10 bisa jadi negatif. Yang pertama, infeksi pertama. Kalau sudah saya kena lagi, hari pertama positif, nanti hari ketiga bisa positif, hari keempat sudah negatif. Karena antibodinya sudah keluar. Jadi orang yang kena corona ini sudah positif berarti punya antibodi yang besar ya dok ya ketika sudah sembuh tapi. Betul. Dan dengan memberikan vitamin E dan vitamin C, kita bisa memproduksi antibodi 2-3 kali lipat lebih banyak daripada normal. Ini kan berarti kuncinya adalah imunitas. Lalu seperti apa kita menjaga imunitas? Vitamin yang banyak, tidur yang cukup, apalagi dok? Jadi produksi antibodi yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup. Karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati. Nah, itu ya. Itu akan sangat menurunkan produksi antibodi. Berarti gitu panik loh. benar menurunkan antibodi dok? Iya, Oke. bahkan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, Stres kemudian jadinya. kita mau minum nggak enak, makan nggak enak, iya kan? Takut Akhirnya mati. iya kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibodi. Jadi sebenarnya dengan pola hidup yang sehat itu akan mampu membuat kita memproduksi antibodi secara normal. Dan pada saat ada dalam kondisi wabah, jika kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, kita akan memproduksi antibodi bisa 2-3 kali lipat dari produksi normal. Dan ini akan sangat-sangat membantu pada saat ada kondisi wabah virus. Dan yang paling utama lagi adalah, sekali lagi, panik dan stres itu tidak akan meningkatkan antibodi kita, atau menyebabkan virus yang ada di luar menjadi berkurang. Meningkatkan antibodi dengan berpikir positif, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup bahwa sebenarnya virus ini bisa kita hadapi, kemudian konsumsi vitamin dan pola hidup bersih. Membunuh virus di luar tubuh dengan pola hidup bersih, meningkatkan antibodi di dalam tubuh untuk mengatasi virusnya. Dan tanpa panik, tanpa stres. Tanpa panik, tanpa stres. Karena panik nggak akan membawa perubahan apapun. Vitamin E-nya dari alam itu, Prof. Mungkin. Apa Iya. saja, ya. Jadi kalau misalnya vitamin E atau vitamin C akan ada banyak di apotek. Mereknya apa? Ya terserah beli aja di sana ada banyak. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menemui banyak vitamin E itu ada di kecambah atau tauge itu, brokoli. Kemudian ada di daun kelor, itu vitamin E-nya cukup banyak. Sementara vitamin C ya biasa ada di jeruk, ada di tomat, bahkan cabai itu vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi jika kita bisa membeli yang dari apotek yang sudah diekstrak itu ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa yang ada di alam bisa kita pakai untuk meningkatkan kekebalan kita. Semua orang, semua penduduk bisa meningkatkan produksi antibodi dan semua orang berhak untuk hidup sehat.
Kalau obat tradisional yang sudah banyak dilakukan dibuat masyarakat sampai harga jahe naik begitu dok, apakah itu bisa untuk mengebalkan daya tahan tubuh? Jadi yang jamu, kemudian yang empon-empon dan temulawak itu bisa dipakai untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Stamina. Ya, jadi kalau stamina tubuh kita lebih fit, kemudian Waduh, kita ya. bisa lebih sehat, produksi antibodinya akan lebih bagus. Tapi tidak secara langsung berpengaruh terhadap virus atau berpengaruh terhadap peningkatan antibodi. Ya. Kalau mau yang langsung berpengaruh terhadap peningkatan antibodi, ya ditambah vitamin. Jadi vitamin E, vitamin C bagus. Vitamin E, vitamin C sambil minum jamu itu tambah bagus lagi. Oke. Iya. Baik, kalau dilihat dari ya mungkin ciri-ciri virusnya, bisa bertahan lama di cuaca apa ini dok? Apakah cuaca Indonesia yang mulai memasuki musim kemarau bisa membantu gitu? Oke, hampir sebagian besar kuman itu senang dengan tempat dengan 3 syarat, gelap, basah, dan dingin. Semakin basah, semakin gelap, semakin dingin, itu dia akan bisa bertahan hidup semakin lama di situ. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan virusnya. Kalau kita ingin virus itu tidak ada di lokasi kita, ya kita bikin tempatnya yang terang, yang panas, ya kan, kemudian yang kering. 3 syarat itu terpenuhi, virus itu akan lebih cepat hancur. Kira-kira berapa bulan virus ini akan berlalu? Perkiraan saya, mungkin kita belajar melihat dari Wuhan. Wuhan dia mulai 2019 berarti Desember, Januari, Februari, Maret, dia 3 bulan. Berarti ya mungkin kita akan paling lama 3 bulan. Tapi dengan kondisi di negara kita yang tropis, sinar ultravioletnya banyak, mungkin kita bisa jadi lebih cepat dan akan lebih cepat lagi kalau semua masyarakat mau bersama-sama memulai pola hidup bersih. Ya, ini kuncinya ya. Iya, karena virus itu kan dia akan hidup di lingkungan, bukan cuma di dalam tubuh kita doang, ada yang di dalam tubuh, ada yang di luar tubuh. Kalau semua orang, semua rakyat kita mulai pola hidup bersih, mulai bersihin tangan, mulai untuk menjaga jarak. Kalau kita tahu resikonya, orang yang sakit ya jangan keluar, di rumah aja dulu. Kemudian kita sering bersih-bersih rumah, sering ngepel rumah. Kalau kita pulang ada baju, langsung masukin cucian. Itu akan mempercepat pemulihan negara kita. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama. Supaya apa? Supaya nanti wabah ini bisa cepat selesai dan semua orang bisa cepat sembuh. Dan sesudah itu nanti mungkin 3-4 minggu lagi kita bisa ketawa bersama-sama. Berarti tingkatkan imunitas dan jaga pola bersih hidup sehat begitu ya dok ya. Baik, rupanya sekurang kita harus berbincang ini begitu ya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Bahtiar sudah berbincang bersama kami pemirsa. Demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya Aprilia Putri pamit dan sampai jumpa.